Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Suami saya selalu mengajarkan kepada cucu-cucunya bahwa kunci dari sebuah kesuksesan adalah kita harus menjadi orang yang jujur. Kalau jujur aja nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Jujur aja, kalau kita malas nggak akan jadi apa-apa. Selain daripada kita jujur, kita harus rajin. Orang yang jujur dan dia rajin bekerja, itu adalah bagian daripada dia boleh menuju sukses. Tetapi dua hal itu nggak cukup. Kenapa? Di dalam perjalanan hidup itu pasti ada gelombang, pasti ada masalah, dan pasti adalah badai. Itu sebabnya ketika dia jujur, ketika dia rajin, saat dia menghadapi badai, gelombang, cobaan yang Tuhan izinkan, dia harus tetap berdiri teguh. Kalau dia tidak kuat, tidak berdiri teguh, maka saat badai itu dia akan terjatuh. Itu sebabnya jadilah orang jujur, rajin, dan punya keteguhan, kekuatan dalam menghadapi apapun badai di dalam kehidupan. Maka tidak ada satu badai yang membuat kita jatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan suami saya katakan, untuk ketiga hal itu boleh ada di dalam hidup kita, maka kita harus hidup takut akan Tuhan, hidup bergantung 100% kepada Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan, dan hidup mengasihi Tuhan. Sebab barang siapa yang mengasihi Tuhan, dia akan selalu mau melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Dia selalu berjalan seperti yang Tuhan mau. Dan ketika itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Karena di dalam segala hal, ketika kita mau melakukan apapun, kita bawa di hadapan Tuhan, dan kita biarkan Tuhan campur tangan dan turut bekerja atas apapun yang kita lakukan. Ketika Tuhan suruh kita maju, kita maju. Ketika Tuhan mau kita mundur, kita mundur. Ketika ada kalanya Tuhan mau kita ke kanan atau ke kiri atau berhenti, kita akan berhenti. Kita berjalan di dalam rencana Tuhan seperti yang Tuhan mau. Maka dari itu, apapun persoalan kita di dalam hidup, kita tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah jatuh. Sebab Tuhan memegang erat tangan kita. Tuhan menyertai kita. Dan ketika Tuhan menyertai kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, jadilah di dalam hidupmu orang yang rajin, orang yang jujur, orang yang punya komitmen, berjalan di dalam komitmen, jalan di dalam kebenaran firman Tuhan, punya keteguhan dan kekuatan saat badai datang. Maka tidak ada satu persoalan yang membuat engkau jatuh. Engkau akan heran dan tercengang-cengang. Sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh matamu, apa yang tidak pernah didengar oleh telingamu, bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan buat nyata terjadi di dalam hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan Tuhan bukan hanya suami saya mengajarkan kepada cucu-cucu saya, Tuhan pun taruh itu di dalam hati saya. Tuhan pun didik itu di dalam hati saya. Saya mau cerita. Beberapa tahun yang lalu, saudara, ketika saya membangun gedung saya Geraha Kayu Tangi. Waktu saya membangun itu, saudara, dan saat itu ada satu lembar giro yang saya buka sebesar 425 juta. Itu adalah pembayaran untuk pembangunan, di mana saya buat tandonnya, di mana saya buat rumah gensetnya, semua itu sarana yang ada di luar gedung. Dan saya minta waktu, saya buka giro itu untuk 3 bulan.
orangnya mau, saya bukalah untuk 3 bulan. Sementara itu saudara, saya punya sertifikat geraha itu, semua sertifikatnya ada, hak milik. Dan saya mulai mau pinjam dengan bank. Ketika saya mau pinjam saudara, dengan sertifikat saya itu, saya ajukan ke BCA. Saya ajukan, BCA bilang kami akan bantu. BRI bilang kami akan bantu. Saya mulai ajukan itu saudara. Saya ajukan juga dengan bank yang lain. BNI kata dia mau bantu saudara, karena pembangunan gedung hampir selesai. Sertifikat hak miliknya ada, IMB-nya ada. Bank mana yang nggak mau? Mau saudara. Ketika saya taruh di beberapa bank untuk minta kredit, saudara, saya cuma alasan minta kredit dibutuhkan nama, dibutuhkan usaha. Waktu itu Bapak Ibu saudara-saudara, saya pinjam nama menantu saya, Stefanus Gunawan. Waktu saya pinjam nama dia saudara, saya minta kredit dengan alasan. Saya minta kredit itu 900 juta. Saya dengan alasan bahwa itu buat modal usaha dia. Mau buka toko di bawah ruko lantai 1. Tetapi hari lepas hari, minggu lepas minggu, nggak ada jawaban. Saudara-saudara, semuanya stuck, semuanya tidak jalan. Sedangkan jatuh tempo giro itu hari lepas hari semakin dekat, semakin dekat. Lalu saudara, saya berdoa, Tuhan katakan, kenapa bank-bank itu tidak kasih? Setiap bank itu yang harusnya dia kasih kamu, kenapa dia tidak kasih? Sebab aku tidak izinkan. Kamu minta kredit dengan berbohong, Tuhan katakan. Kamu katakan kamu mau menantu kamu bikin usaha, sedangkan kamu butuh 425 juta untuk bayar utang. Kalau kamu memulainya dengan berbohong, maka aku tidak akan campur tangan dan aku akan menggagalkannya. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Mulai ini saya, kalau Tuhan kirimkan orang yang mau kasih saya kredit, saya akan berkata jujur. Singkat cerita, Tuhan kirimkan bank. Bank apa yang datang? Bank syariah. Ketika bank syariah itu datang pada saya, dan saya cuma katakan, Pak, saya mau jujur. Saya butuh 425 juta. Saya nggak minta yang muluk-muluk. Saya hanya, kenapa? Untuk tutupin giro saya yang mau jatuh tempo. Dan itu 7 hari lagi giro itu jatuh tempo. Dan saya harus punya uangnya. Maka dari itu kalau Bapak mau utangi saya, oke. Kalau enggak. Saya minta 500 juta karena 425 juta untuk saya bayar giro saya. Singkat cerita, pemimpin itu bilang, boleh nggak saya lihat gedung ibu? Dia lihat gedung saya, dia lihat sertifikat saya, semua sertifikat saya hak milik ada. Dia katakan sama saya, Bu, itu AC, alat-alat musik, semuanya ibu beli di mana? Sudah bayar belum? Oh, saya bilang, alat musik AC semua sudah bayar lunas. Saya beli dengan UFO, sebab UFO hitungan dengan saya. Dia beli ruko saya, dia sewa ruko saya, dan saya nggak ambil uang, saya ambil semuanya adalah berbentuk barang, jadi itu semua lunas. Singkat cerita, bapaknya minta saya ketemukan dengan bosnya UFO dan saya ketemukan. Mereka minta faktur-faktur yang saya beli. Dan saya katakan saya nggak tahu harganya karena itu ada hitungannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita lakukan bagian kita dan kita dengan jujur lakukan, maka bank punya solusi. Dia biayain pembelian AC saya, dengan singkatnya dia beri saya kredit 500 juta. Saya jujur, saya bayarkan dengan giro saya. Dan selanjutnya Tuhan campur tangan dan turut bekerja. Semuanya bukan hanya selesai, utang saya menjadi lunas. Dan Tuhan memberkati saya karena dimulai dengan sebuah kejujuran. Yang mau di dalam hidupnya jujur, rajin, dan tekun serta kuat, maka buka hatimu bersama dengan saya, katakan amin.